Beberapa kata ini ada yang ada di kamus, ada juga yang enggak. Oke, start dari yang pertama, itu ada woolies. Halo, udah lama banget nih nggak ketemu. Seperti kita ketahui bersama, kalau Australia udah buka perbatasan secara hampir dibilang secara total, karena visa berlibur udah bisa masuk. Nah, aku pun udah banyak lihat orang-orang baru nih di tempat kerja, customer baru dan lain-lainnya. Kedatangan orang-orang baru ke sini itu kan identik dengan adaptasi. Dan adaptasi ada beraneka macam. Ada adaptasi musim, adaptasi bahasa. Nah, dalam bahasa Inggris Australia ada beberapa kata yang mungkin teman-teman perlu tahu nanti ketika baru-baru nyampe sini. Yaitu ada 4 yang aku mau sharing hari ini. Beberapa kata ini ada yang ada di kamus, ada juga yang enggak. Oke, start dari yang pertama, itu ada woolies. Orang-orang di sini biasa bilang toko atau supermarket tempat beli grocery, bahan-bahan makanan dan lain-lainnya, yang nama sebenarnya itu adalah Woolworth, seperti ini. Orang di sini sering bilang woolies. Jadi nanti teman-teman kalau mau atau bertanya misalkan di jalan, di mana nih tempat nyari bahan-bahan makanan, daging, sayur, buah, alat dapur, alat-alat toilet, di woolies pasti sering dibilang seperti itu. Ada sebenarnya lagi satu, cuman namanya udah sama dengan apa yang tertulisnya, itu Coles, Aldi dan lain-lain. Woolies ini uniknya nama aslinya Woolworth, tapi sering dibilang oleh orang-orang woolies. Kemudian yang kedua ada istilah country, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kamus itu artinya negara. Tapi di sini kalau orang bilang country itu merujuk kepada daerah regional. Jadi di setiap negara bagian yang ada di Australia memiliki 2 jenis wilayah. Yang pertama metropolitan, termasuk Melbourne ini metropolitan. Di atasnya itu ada daerah regional seperti Ballarat, Bendigo dan lain-lain sebagainya, itu termasuk daerah regional. Ketika orang bilang I'm going to the country to see my mom, misalkan seperti itu artinya aku pergi ke daerah regional nih untuk ketemu sama mamaku, orang tuaku tinggal di sana. Kita jawabnya whereabout, misalkan nama countryside-nya itu. Sebenarnya kepanjangannya itu countryside. Jadi orang-orang bilang I'm going to the country nih, mau lihat salju gitu. Nanti kalau ketemu hal seperti itu, country itu artinya daerah regional. Semua negara bagian punya kok, misalkan New South Wales punya metropolitannya itu Sydney, regionalnya itu ada di atasnya. Dan enaknya regional di Australia itu cari pekerjaan juga sangat mudah. Dan aku kerja pernah di daerah regional Queensland di perkebunan, sampai di belakang titiknya itu sama dengan gaji yang aku dapatkan di kota. Aku kagum dengan pengaturan ekonomi seperti itu. Jadi orang kampung atau orang dari desa dengan orang dari kota itu dompetnya sama seperti itu. Karena waktu aku kerja di farm dengan kerja di city ya sama yang bisa kita dapatkan. Mungkin di city lowongan pekerjaannya lebih ke hospitality lah ya. Kalau di daerah country itu lowongan pekerjaannya lebih ke perkebunan, pertanian, peternakan, kemudian olahan daging dan lain-lain sebagainya. Kalau di city itu lebih ke hotel lah, toko seperti ini, seperti itu. Tapi income yang kita dapatkan bisa sama, itu yang aku kagumi dari pengaturan perekonomian di Australia. Jadi nggak ada istilah orang kampung dengan orang kota dari sisi dompet. Kemudian balik lagi nih ke kota ceritanya. Ada satu pekerjaan yang aku cari di Google Translate, nggak ada artinya. Awal-awal nggak ngerti. Di berita juga sering diberitakan dengan kata ini, Redis. Aku nggak tahu jelas gimana tulisannya, mungkin kayak gini.
itu artinya adalah tukang bangunan atau orang-orang yang membangun gedung-gedung yang ada di sini. Istilahnya construction worker gitu. Orang yang bekerja membangun rumah, membangun gedung-gedung, itu namanya tradis. Tradis ini kalau bisa dibilang gajinya besar banget. Per jamnya itu bisa 2 kali lipat aku kerja di sini dan di hotel. Kemudian kalau mereka datang di tempat pacarku kerjalah, di sinilah, mereka itu nggak pernah nanya harga atau gajinya sebesar 2 kali lipat kita mungkin. Pokoknya mereka minta 1 kardus bir dong, minta 2 case bir dong, langsung touch, langsung bayar gitu pakai kartu atau pakai handphone gitu. Nggak nanya berapa sih satu kardus bir gitu. Mereka ambil 2, 3, 4 bayar, nggak merem katanya, itu langsung touch kartunya buat bayar. Itu tradis atau buruh bangunan. Kemudian yang terakhir nih, yang keempat yang mau aku share hari ini, apa itu GP? GP itu adalah dokter umum, yang siapa tahu teman-teman kalau ke sini karena cuaca yang berbeda, sedikit lebih dingin di sini sakit, nanti datangnya ke GP. Masing-masing orang biasanya, teman-teman di Melbourne khususnya nih, aku sendiri punya GP sendiri. Karena kita kan kalau ke sini udah harus punya asuransi di Australia. Aku pakai Allianz. Kemudian bisa ke GP itu nggak bayar. Jadi tinggal ke sana nanti mau konsul lah, mau apa, mau kalau sakit itu datangnya ke GP, General Practitioner atau dokter umum. Oke, semoga bermanfaat buat informasi ini. Teman-teman bakalan segera datang ke Australia. Sampai jumpa di Melbourne.